Baru-baru ini kita kembali sontakan dengan berita tentang seorang selebgram yang lagi naik daun. Selebgram dari Bali yang nekat melompat dari lantai 4 di sebuah penginapan di Bali. Sungguh miris sekali dan sangat prihatin mendengar. Padahal kalau kita perhatikan sehari-hari kehidupannya di Instagram selalu terlihat ceria, tersenyum, berparas cantik, ayu, tidak ada yang kurang. Beliau juga senang berolahraga, yang sudah pasti fisiknya selalu terjaga. Tapi mengapa dia masih bisa seputus asa itu, nekat melompat dari lantai yang lumayan tinggi? Apakah penyebabnya sehingga seseorang bisa sedemikian mudahnya untuk mengakhiri hidupnya? Kita tidak bisa memvonis dengan mengatakan, "Alah, gitu aja bunuh diri. Alah, masa begitu aja putus asa, tidak punya iman, lemah." Hei, kita tidak tahu. Mungkin masalah yang bagi kita sepele, remeh-temeh, tapi bagi seseorang atau orang lain itu bisa menjadi masalah besar bagi. Jadi kita tidak boleh, tidak sebaiknya, tidak sepantasnya menghakimi seseorang. Di mana rasa empati kita? Kembali lagi kepada kisah selebgram yang mengakhiri hidupnya. Setelah ditelisik, ternyata sebelum dia mengakhiri hidupnya, beliau mengalami masalah dengan keluarga dan asmara. Untuk cerita jelasnya mungkin teman-teman bisa browsing karena sudah banyak viral di mana-mana. Saya hanya ingin fokus kepada masalah yang menghinggapinya. Mengapa ia sampai nekat bunuh diri? Beliau terindikasi mengalami depresi sehingga nekat melakukan aksi loncat dari gedung yang lumayan tinggi. Saya ingin bercerita masalah yang pernah menimpa saya. Ketika itu saya sekitar 12 tahun yang lalu. Tiba-tiba saya dilanda kesedihan setiap harinya. Menangis tanpa sebab mengisi hari-hari saya selama berhari-hari. Bahkan tak ada lagi minat ingin melakukan aktivitas apapun, termasuk aktivitas yang sangat saya sukai, yaitu membaca dan menulis. Yang ada, saya hanya ingin tidur seharian, tak ingin melakukan apapun. Tapi di sisi lain, saya sulit tidur dan sering terbangun di malam hari. Jadi kesimpulannya, tertidur enggak, tapi malas untuk beranjak dan beraktivitas. Bayangkan betapa jenuhnya hidup saya yang hanya berbaring gelisah setiap harinya tanpa energi. Ditambah lagi tidak adanya ketertarikan
Padahal apapun, dunia saya yang dulu penuh warna dan penuh gairah berubah menjadi abu-abu. Mungkin walau warna hitam masih lebih menarik meskipun pekat. Sungguh tak ada semangat sedikit pun. Saya berada pada titik nol. Seolah-olah dunia saya berhenti di titik terendah, bahkan mendekati minus. Akibat didera rasa jenuh inilah saya kehilangan hasrat dan berniat ingin berkali-kali bunuh diri karena putus asa. Walaupun belum sampai tahap ingin mengakhiri hidup, tapi keinginan untuk mengakhiri hidup terus terngiang-ngiang di kepala saya. Bahkan saya menjadi mudah marah, mudah tersinggung dan gampang mengamuk. Hingga buku-buku selalu saya lemparkan kemanapun. Ya, itulah sekelumit gambaran yang pernah terjadi dalam hidup saya. Itulah yang disebut dengan awal. Itulah saat saya mengalami depresi. Bagi kalian yang pernah mengalami keadaan seperti itu, coba kenali gejala-gejala depresi itu antara lain mudah marah, menarik diri dari orang lain, kesulitan dalam berpikir, tidak bisa konsentrasi, sulit tidur, atau sebaliknya malah banyak tidur. Bahkan ketika depresi kita juga mengalami perasaan murung yang terus-menerus, kehilangan minat atau kesenangan. Bahkan kita kehilangan selera makan. Merasa tidak berharga, merasa bersalah, mengalami kelelahan dan kehilangan tenaga. Dihampiri pikiran-pikiran buruk berulang-ulang, terutama pikiran tentang percobaan untuk melakukan bunuh diri. Di mana kasus terburuknya mungkin kita benar-benar akan melakukan bunuh diri itu seperti kasus Allegra ini. Ayo lari dari balik, loncat dari gedung lantai 4. Kesimpulan yang ingin saya katakan bahwa depresi adalah suatu keadaan atau penyakit dengan gejala rasa sedih yang berkepanjangan dan hilangnya minat melakukan kegiatan yang biasanya kita sukai, diikuti dengan ketidakmampuan melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan setidaknya selama 2 minggu. Bila kita mengalami hal itu, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah curhat dengan orang terdekat, entah itu teman, anggota keluarga, pasangan. Sadari bahwa kita itu tidak sendiri, jadi bicaralah pada orang yang bisa kita percaya. Apalagi bila kita sampai berniat untuk bunuh diri, maka carilah waktu dan tempat yang tenang untuk bicara tentang bunuh diri dengan orang yang kita percaya. Jauhkan segera diri kita dari alat-alat yang dapat melukai diri kita, misalnya senjata api atau obat-obatan. Saya ingin memberikan tips penting bagi siapapun. Belajarlah peka terhadap orang-orang yang mengalami depresi di sekeliling kita. Jangan biarkan mereka melewati masa gelap dan pahit hidupnya sendirian. Karena bisa jadi depresi menyerang anggota keluarga kita sendiri, seperti pasangan kita, kakak, adik, atau sahabat, bahkan anak kita sendiri. Sebab
Depresi dapat terjadi pada siapapun dan bukan merupakan kelemahan watak atau mental, tapi sebuah kondisi yang dipengaruhi oleh keadaan fisik maupun jiwa. Apalagi depresi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu dari 3 momok penyakit di Indonesia. Tragisnya lagi, di dunia setiap 40 detik sekali ada 1 orang yang mati bunuh diri karena mengalami depresi parah. Selain itu, dampak parah dari depresi tidak hanya mengakibatkan keinginan bunuh diri atau melukai diri sendiri, tapi juga berembet ke penyakit bahaya lainnya seperti darah tinggi, obesitas, paru-paru kronis, bahkan kanker. Sehingga negara akan membebani penyakit depresi jika tidak segera ditangani dengan benar, dengan tuntas. Namun, tidak perlu khawatir yang berlebihan, karena depresi dapat disembuhkan dengan terapi, bisa dalam bentuk konsultasi atau pengobatan antidepresi, atau gabungan keduanya, yaitu berbagi, bercerita, curhat dengan keluarga dan teman terdekat maupun yang terpercaya. Yuk, tak perlu malu, kita curhat karena kita memang butuh pertolongan. Semua pengalaman pasti kita alami, semua pengalaman luka, sungguhnya tidak selamanya buruk. Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari semua itu. Dan saya mengambil hikmahnya dengan menuliskannya dalam bentuk cerita atau novel. Ada apa dengan Suci? Harapan saya, semoga dengan cerita saya walaupun dibalut dengan cerita fiksi, orang-orang bisa lebih mengenali gejala-gejala dan apa itu depresi, serta lebih berempati dan bagaimana cara mengatasi. Ayo kita semangat.